Oke, teman-teman, kita mulai lagi. Kita akan mencoba satu widget dari Flutterblock ya. Namun sebelum itu kita coba buat project yang sedikit berbeda. Oke, jadi ini project sebelumnya ya. Kita sudah menggunakan block consumer ya, yang menggabungkan block listener dan block builder. Oke, nah jadi project ini akan saya hapus. Kita mulai saja dari awal. Kita mulai dari my void main. Oke ya, seperti itu ya, void main. Lalu dia run app. Seperti biasa kita lalu buat my app. Oke, jadikan ini cons. Oh, sorry, bukan di sini. Ini home kita ya. Mana ya? Oh, berarti kita bukan mulai dari run app ya. Kita mulai dari, kita biarin yang tadi ya. Kita buat saja home app-nya. Ini kita hapus, kita buat stateless widget yang namanya home app. Oke, di home app ini kita akan home page. Oh sorry, bukan home app ya, home page yang mintanya home page. Oke. Home page. Nah, saya berencana membuat kasus ya, sebuah kasus, yaitu dengan membuat yang aplikasi yang sedikit lebih kompleks lagi, karena counter ini dengan counter ini saya akan sulit menunjukkan fungsi dari salah satu widget ini yang akan kita gunakan ini. Cuman kita akan ubah dulu bentuknya. Di sini tetap kita akan menggunakan scaffold. Oke. Lalu di dalamnya kita gunakan, sebentar ini. Oh ya, ini material app. Di sini scaffold. Saya akan menggunakan app bar. Lalu titelnya. Jadi saya akan membuat aplikasi yang namanya teori bilangan. Ya, jadi kalau kalian tahu teori bilangan itu contohnya adalah ganjil genap ya, lalu ada bilangan ganjil dan bilangan genap, lalu ada bilangan prima, bilangan asli, bilangan cacah, dan seterusnya. Mungkin kita hanya gunakan yang bisa kita gabungkan dengan counter ini ya, karena kita sudah punya state counter, cuman kita mau buat aplikasinya layoutnya sedikit lebih banyak saja. Oke, itu namanya. Oh, ini belum preload. Oke, errornya ada di sini. Oke, ini ya teori bilangan. Lalu pada body kita akan membuat tentu saja kolom dulu. Kolom. Oke. Yang di dalamnya akan terdapat berapa widget. Yang pertama kita buat counter yang tadi itu ya, cuman kita buat layoutnya sedikit berbeda. Jadi saya akan gunakan row di sini. Jadi saya rencananya membuat tombolnya ada di bawah untuk counter. Jadi ada mengurangi dan menambahkan tetap ya. Dan di tengah-tengahnya angkanya, counternya. Nah, di sini kita bentar. Yang pertama adalah children ya, sorry. Children kita buat tombol ya. Tombolnya kita gunakan apa ya? Pakai Inkwell kali ya.
kita gunakan icon yang tadi, icon button ya, icon button. Oke, di dalamnya ya kita buat dulu di sini counter kita, final counter block. Kita import, belum bisa ya. Oke, nanti kita import counter block, counter. Oke, dia akan sudah harusnya otomatis import ya. State block kita yang sebelumnya. Nah, di sini ketika diklik dia akan memanggil metode counter dot, kurang ya. Lalu icon yang akan kita gunakan icons dot remove. Oke, count. Dan yang selanjutnya ini ada dua berarti ya. Nah, yang satu lagi adalah tambah, dan di sini kita gunakan add. Belum terlihat ya. Oke. Oh ya, ini kita tidak bisa menggunakan counts di sini karena di sini ada counter, ada state ya. Oke, sudah terbentuk. Lalu row-nya kita buat, kita tambahkan dulu ini ya. Kita lihat dulu di sini, di tengah-tengahnya akan ada counter kita, dan saya akan gunakan card di sini yang berisi childnya adalah card ya. Oke, card itu isinya ada color. Oke, sip. Di sini kita gunakan childnya teks. Kita gunakan teks ya, teks. Oke, teks. Di sini akan ada angka dari counternya. Berarti teks ini harus kita bungkus dengan block builder. Counter block, state-nya berupa integer. Oke, dan di sini kita masukkan state to string gitu ya. Ini salah, ini typo. Block builder is not defined in home page. Block builder kan? Oh ya, kita belum importnya dari Flutter Block. Oke. Salah ini. Oke, kita dibilang melebihi ya. Sepertinya ini ya yang jadi masalah. Karena oke, nanti saja bikin. Kita main axis alignment. Axis alignmentnya dia start. Kalau yang kolom, kalau yang row kita gunakan space event. Oke, jadi di sini masih terdapat permasalahan. Kita gunakan saja, apa kita harus isi fleksibel kali ya. Provider. Wait. Bukan ini masalahnya, berarti yang masalah, oke kita undo dulu. Yang masalah adalah counter block. Oke, kita belum berikan bloknya ya.
ini sering terlupa. Blok kita adalah counter. Oke, ini masih berjalan ya, cuman kita desain sedikit. Kita berikan di sini padding mungkin pada counter blocknya, supaya dia padding mana padding. Oke, paddingnya mungkin bukan all ya, tapi symmetric, dimana vertikal atas bawah itu kita beri 20 saja. Lalu horizontal kiri kanan mungkin 80 ya, kita coba aja. Oke, sudah terbentuk ya. Cuman ya kita belajar merias sedikit, walaupun saya tidak terlalu kuat di desain ya. Jadi kita beri card kita warna dulu. Colornya mungkin kita ambil dari theme of context dot primary color. Oke, sudah berwarna. Dan teksnya mungkin kita beri style sedikit, text style itu font size saja, font size berapa ya, 30 kita coba. Mungkin 50 aja, tapi ini kita kurangi supaya tidak terlalu kebesaran ya. Ini mungkin 60. Oke, mungkin sedikit color dot white. Oke, dan kita berikan konstanta di depan. Next kita desain sedikit tombolnya ini, untuk agar kita bisa memberi warna. Salah satu caranya kita bisa gunakan widget ya, kita wrap ya dengan widget yang namanya adalah ink. Di ink kita bisa memberikan colornya kita beri dot add seperti itu. Oke, save. Apa ya, decoration. Oke, decoration padding, decoration ini decoration. Oke, shape decoration, shape-nya kita gunakan circle border kali ya. Oke, coba aja. Oh, bukan. Shape yang minta file asset local. Oke. Jadi yang dia minta itu bukan. Decoration shape-nya kita gunakan apa aja ya? Decoration itu ada color, gradient, shape, circle border itu wajib isi circle apa ya? The color argument is just a shorthand. The color. Oh, sorry, dia mintanya color. Oke. Namanya baru red. Gitu ya. Dia mintanya apa ya? Color. Oh, sudah benar berarti. Oh, ini nggak bisa, berarti colornya ada di sini. Oke, jadi tidak bisa berbarengan seperti itu ya. Jadi karena kita menggunakan shape,
jadi colornya di shape-nya bukan di ink-nya. Colors red. Oke, akhirnya sebentar, masih ada yang kurang. Ikonnya harusnya supaya bagus dia warnanya adalah white saja. Oke, berhasil. Mungkin ini saya copy aja ya untuk yang add-nya, tambahnya. Jadi di sini ikonnya kita gunakan add, lalu ini tambah, dan ini green. Oke. Nah, lalu kita tambahkan di atasnya, tambahkan di sini, berarti di body column ini kita tambahkan satu child yang berisi saya mau berbentuknya kotak. Jadi idenya adalah kotak ini untuk menunjukkan apakah dia mungkin ganjil, pertama ganjil, genap, bilangan prima, bilangan apa ya nanti satu lagi ya, biar pas 4 gitu aja ya. Oke, jadi yang pertama kita tambahkan untuk membentuk kotak-kotak seperti itu, salah satunya, jadi ada banyak cara ya. Kita bisa gunakan mungkin grid view ya. Di sini dia minta grid delegate. Saya mungkin tidak detail menjelaskan apa grid delegate. Jadi di sini akan ada banyak sekali. Dia mintanya widget ya, widget yang mereturn sliver grid delegate. Jadi grid delegate ini adalah untuk menghitung bagaimana grid ini terbentuknya. Apakah dia terdiri dari dua kotak ke samping, karena dia childnya bisa bertambah ya, bisa lebih dinamis. Oke, sederhana itu dulu. Jadi saya bisa gunakan sliver grid delegate width. Di sini ada banyak, ada max, cross section, ada fix, dan seterusnya. Jadi saya gunakan fix karena jumlahnya juga sudah kita ketahui ada 4 dan bentuknya 2 ke samping, 2 ke bawah. Jadi di sini saya masukkan sliver grid bla 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 ini, dan saya bisa kasih count cross axis, artinya dia defaultnya ini ya, grid view ini defaultnya dia adalah ke vertikal, jadi dia ke bawah. Berarti main axisnya adalah vertikal yang ke bawah, cross axis adalah ke samping. Nah, saya mau ke sampingnya berjumlah 2 grid ya. Oke, and then saya rasa cukup saya isi itu saja, dan di grid view bisa ditambahkan childrennya sekarang. Oke, saya enter dulu. Oke, baru saya tambahkan di sini ya. Yap, betul, children. Ini kita beri cons dulu. Childrennya sebentar, saya salah tempat ini, bukan di sini deh. Oke, salah. Iya, harusnya di children dari kolom ya, bukan row. Row itu adalah yang untuk yang ke samping. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kita rebuild. Oke, karena kita belum, kita kasih expand biar dia penuh. Expanded gitu mungkin ya. Oke, dia sudah penuh, dan kita kasih child. Di sini idenya mungkin saya gunakan card. Dalam card ada child, kita kasih padding sedikit, padding supaya otomatis ada add all, mungkin 8 cukup ya. Oke, di bawahnya baru ada child yang berupa kolom lagi, karena idenya namanya misalnya ganjil, lalu di bawahnya saya akan gunakan icon apakah dia benar. Kalau benar dia menggunakan icon contreng seperti itu, kalau salah dia menggunakan icon silang. Jadi saya gunakan kolom supaya dia bisa atas bawah. Oke, kolom children yang pertama text,
teksnya yang pertama itu ganjil ya. Kita enter save dulu ya supaya dia otomatis format dokumennya. Di sini juga counts. Oke. Lalu children yang kedua. Children yang kedua itu icon. Ya, icon. Iconnya icons dot, kalau dia benar apa ya namanya, check circle. Check circle ya. Jadi centang yang ada circle-nya itu. Mungkin dia colornya, kalau dia benar colornya colors dot green. Kelihatan ya? Bisa enter, bisa save supaya kelihatan. Oke. Cukup baik. Cuman belum, kurang besar kali ya. Oke, size berapa ya? 30. Kita expand dulu ini, expand supaya dia mengikuti sisa ukurannya ya. Oke, jadi expand ini untuk memperbesar icon. Size nya bisa kita perbesar sampai berapa ya? Cukup kali ya. Oke, mungkin teksnya sedikit saya perbesar juga. Ya, gunakan style, text style, font size mungkin 20 besaran. Oke, cukup ya. 24 kali. Oke, sip. 24. Kenapa? Oke. Nah, ini cons. Teksnya sudah cons ya, nggak perlu lagi. Oke, expanded child bla bla bla. Oke, sip. Nah, ini saya biarkan tidak menggunakan cons karena nanti kita akan menggunakan di sini akan ada, kita gunakan state-nya ya untuk menentukan benar atau salahnya. Oke, kita coba dulu. Satu lagi. Ini dia ketemu garis ya. Di sini ini ada triknya. Seandainya handphone user kita nggak tahu dia akan menggunakan physical button kah, apa virtual button seperti ini, atau mungkin nanti ada keyboard ya yang akan menutupi ini. Bagaimana agar layout kita tidak ditutupi, terutama di bawah ini, jadi tidak bisa diakses oleh user ya. Nah, ada salah satu widget yang bisa kita gunakan, dan itu widget native dari Flutter sendiri yang namanya, mungkin kita taruh di sini ya, yang namanya adalah save area. Sepertinya bisa di sini kita gunakan, kita wrap dan kita gunakan save area. Oke, kalian bisa lihat ya, dia menghindari. Tapi kalau tidak ada virtual button seperti ini, maka dia akan berada di bawah. Begitu juga misalnya untuk ini apa namanya, notes ya, ini bisa juga dihindari, ataupun kalau ada keyboard ya. Dan itu bisa dicoba. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita akan membuat, kita coba ini dulu ya, tapi kita gunakan state-nya di icon karena iconnya yang di sini akan berubah. Oke. Nah, jadi ini fungsinya, selain block builder kita bisa gunakan block builder itu untuk mengawasi state dari counter itu dimanapun ya. Yang penting dia masih bisa mendapatkan instance yang sama dengan counter yang kita gunakan untuk menambah dan mengurangi. Oke. Nah, jadi kita tinggal bungkus icon ini ya dengan block builder lagi. Nah, di sini tentu kita gunakan counter block dan dia merupakan integer. Nah, di sini kita akan mendapatkan state karena di sini kita mencari ganjil. Bagaimana cara menghitung ganjil? Saya rasa kalian sudah tahu, yaitu dengan menggunakan if state sama dengan state persen 2 sama dengan 1 ya, maka dia adalah
ganjil. Kalau dia bukan tidak sama dengan 2 atau sama dengan 0 ya, perbedaannya hanyalah dia sisanya adalah 1 atau 1 atau 0 saja. Berarti di sini kita tinggal return yang errornya, bukan error ya, yang menyatakan bukan ganjil, yaitu kita gunakan close ya. Close. Oke. Close apa ya? Close rounded mungkin. Oke. Dan ini kita gunakan colornya red. Oke, kita lupa lagi menambahkan bloknya adalah counter. Oke. Close circle close gitu ada ya? Nggak ada ya? Close apa ya? Close. Ya sudahlah, kita gunakan close biasa saja ya. Saya tidak pernah hafal dengan ini outline, coba. Oh tidak, sama saja. Oke, saya tidak pernah hafal dengan itu. Maksud saya tidak pernah hafal dengan icon ya. Kita harus searching lagi. Oke, tidak masalah, yang penting sudah menunjukkan saja. Oke, kalau ini kita tambah, oke dia sudah berjalan ya. Nah itu, jadi dia juga memantau, ini juga memantau state, sehingga layout kita lebih reaktif ya. Lebih reaktif. Kita tidak perlu logic yang rumit hanya untuk masalah state seperti ini. Oke, next, yang berikutnya gridnya adalah untuk genap. Kita tinggal copy ini card sampai card, copy ini menjadi genap, lalu logiknya adalah jika dia 0 ya. Oke, sudah berjalan ya. Nah next, nah ini yang fungsi dari grid ya. Di sini saya di mana ya? Oh, saya salah copy. Kita copy seluruh sampai card. Oke, lalu di sini adalah bilangan prima atau bilangan asli dulu deh, yang lebih gampang ya. Jadi kalau state-nya bilangan asli kan dia bilangan yang dari angka 1 ke atas ya. Jika dia lebih besar dari 0, maka dia adalah bilangan asli. Oke, kita tambah lagi 1. Oh, kita lihat dulu ya. Oke, ini bilangan 0 bukan asli, 1 asli, dan seterusnya. Kalau kita kurangi, dan dia akan mengikuti. Next adalah bilangan prima. Ini mungkin yang sedikit perlu logik yang agak rumit di sini ya. Oke, ya jadi di sini mungkin kalian tahu bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi, yang hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri atau angka 1 ya. Yang pertama, bilangan prima itu dimulai harus angka bilangan asli ya, dari 1 dan seterusnya. Dan yang jelas 1 tidak termasuk bilangan prima ya kalau nggak salah. Ini saya lupa ya. Jadi kita buat logiknya seperti itu aja. Jadi pertama kita di sini kita harus menggunakan looping ya. Dan di sini kita buat dulu final bool. Bukan final ya, late bool prima. Oke. Nah, kita akan gunakan di sini pada for. Jadi kita looping tergantung dari state. Bagaimana logikanya? Logikanya adalah i yang di awal ini kita gunakan state. Yang jelas dia akan habis dibagi oleh dirinya sendiri. Jadi kita tidak usah gunakan angkanya sendiri. Lalu jika i lebih besar daripada 0 gitu ya. Oke, lebih besar daripada 1 ya. Jadi kita akan tidak menggunakan 1 dan i min. Oke. Di sini mungkin kita gunakan integer. Oke. Lalu di sini kita gunakan if jika. Nah, jadi logikanya gini. Kalau ada angka yang bukan dirinya sendiri dan bukan 1, ini salah.
lebih kecil, lebih besar, sama lebih besar. Oke. Dan bukan dirinya sendiri dan bukan satu, dan dia habis dibagi, berarti dia bukan bilangan prima. Oke, sehingga kalau state itu dibagi i sama dengan 0, maka dia adalah bilangan prima. Dia dia sebentar. Kalau dia habis dibagi, berarti dia bilangan prima. Oh ya, ini berarti false dan kita break. Oke, berarti dia bukan bilangan prima ya. Selain itu, dia adalah bilangan prima. Ya, gitu ya logiknya. Dan di sini kita mungkin perlu if kali ya. Dan kita bisa pastikan kalau 2 adalah bilangan prima. Jadi kita gunakan saja if state itu lebih besar dari 1 dan tidak perlu ini. State lebih besar dari 1 dan dia sama dengan 2, berarti dia sudah pasti prima. Oke, lalu else if dia state lebih besar daripada 2, kita gunakan loop ini. Dan else prima sama dengan false. Oke, kita coba aja. Kita sudah dapatkan dia prima atau bukan. Dan kita belum gunakan prima. Jika dia prima, maka dia gunakan yang icon yang benar. Jika dia bukan, maka dia akan return ini. Oke, kita coba ya. 1 bukan prima, 2 prima, 3 prima, 4 bukan, 5. Oke, sepertinya logikanya sudah benar. Oke, kita sudah berhasil membuat aplikasi teori bilangan, dan ini akan berjalan terus. Oke, lalu next apa ya? Ini logika saya, ini mungkin bisa logikanya terbalik. Next adalah terkait flutter block. Kita baru cuma buat layout saja. Next adalah kita akan split ini semua ya menjadi beberapa bagian. Oke, jadi saya di sini sudah membuat folder yang namanya widget, di mana kita akan menempatkan widget-widget dari page home di jadi strukturnya gini. Widget ini saya taruh di luar page, gunanya adalah kita akan split ini dan kita masukkan di widget ini. Gunanya widget ini siapa tahu nanti akan kita gunakan di page yang berbeda. Jadi kita bisa buat struktur seperti ini. Jadi kita buat satu desain, misalnya desain card, lalu isinya bentuknya seperti ini, dan kalau ada di page atau di halaman yang lain, maka kita bisa gunakan widget yang sama agar desainnya juga konsisten ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuman kita di project ini hanya akan menggunakan satu page, jadi tidak terlihat ya. Oke, yang pertama yang akan saya split adalah grid view kali ya. Oke, kita split aja. Oke, grid view saya keluarkan dulu. Jadi saya ekstrak. Yang namanya adalah apa ya? Monitor bilangan widget. Itu aja. Oke. Lalu kalau kalian perhatikan, ketika saya ekstrak, dia langsung membuat argumen
pada widget yang baru ini, yaitu adalah counter. Karena di dalamnya kita menggunakan counter, saya balik sini. Kita menggunakan counter yang ada di luar dari widget, yaitu yang ada di sini, ya. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat ekstraknya ya. Ini hasil ekstraknya ada di sini. Nah, jadi ini monitor bilangan widget yang baru saya ekstrak. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia membutuhkan instance yang sama. Karena untuk menambah dan menguranginya ada di sini. Sedangkan untuk menampilkan ada di sini, ya. Jadi misalnya kita buat ini ya, kita tidak gunakan ini, atau counter ini kita buat saja yang baru ya, final counter block counter 2 sama dengan counter block, gitu ya. Nah, kita buat instance yang berbeda. Lalu di sini kita gunakan di seluruh blok ini kita gunakan kita gunakan yang kedua. Jadi ini saya ganti gunakan counter yang kedua. Dan saya save, lalu saya rebuild. Oh ya, karena kita menggunakan cons dia tidak terima. Oke. Lalu saya refresh ini ya. Nah, lihat apa yang terjadi ketika kita klik, kita kurangi, dia tidak berjalan. Kenapa? Karena kita menggunakan instance yang berbeda, ya. Nah, pada counter ini dia malah dia menambahkan kan. Nah, state itu berada pada counter yang ini. Ya, kalau kalian masih ingat konsep OOP, ini dan ini adalah instance yang berbeda. Jadi kedua ini memang jelmaan dari counter block, tapi dia propertinya, value dari propertinya akan berbeda, termasuk state-nya. Sehingga bisa dibilang ini dan ini tidak nyambung. Ya, ini bukan hal yang sama walaupun dia sama-sama bertipe counter block. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu kenapa ketika widget ini diekstrak, ini langsung dititipkan supaya kita mendapatkan instance yang sama. Oke, kita dapatkan instance yang sama. Jadi kalau kita gunakan ini, nah ini kita kembalikan counter 2 ini, kita kembalikan jadi menggunakan instance dari counter block yang sama semua, sampai termasuk yang tombol ini, walaupun dia ada di kelas atau widget yang terpisah. Sehingga kalau kita jalankan, nah dia masih bereaksi ya. Nah, permasalahannya dengan cara ini mungkin kalau hanya 2 level seperti ini tidak masalah ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini yang ganjil ini saya ekstrak lagi ya. Di sini card ini saya ekstrak lagi. Jadi saya ekstrak, namanya adalah wrap with widget. Ekstrak ya, ekstrak. Kita namakan, kok jadi, ya biarlah. Ganjil widget. Oh ya, dia ada error ya. Oke, kita ulang lagi. Ganjil widget. Oke. Nah, dia lagi-lagi menambahkan argumen secara otomatis ya, menambahkan argumen counter ini lagi ya ke widget yang kita ekstrak. Ya, nah ini oke, kita pindahkan dulu ya semua supaya terlihat. Jadi saya split dulu ini, lalu saya ekstrak lagi. Ini adalah genap widget. Oke, dia juga membuat argumen counter. Ini saya ekstrak juga. Ini adalah asli widget. Dan ini adalah prima widget. Oke, jadi lebih rapi lah ya. Oke, next kita
Oh, ini harus karena tidak ada yang berubah, tadi saya balikkan. Oke, kita pisahkan dulu. Kita buat berarti ada 5 ya tadi, 5 widget. Yang pertama adalah monitor bilangan dot, lalu ada tadi ganjil dulu dot, lalu ada genap dot, oke, asli dot, dan prim dot. Oke, dari home kita ambil monitor, pindahkan ke sini. Oke, dan kita perlu import material, beres. Control block juga import. Oke, itu sebentar ya, kita import. Kita pisahkan dulu yang di sini. Prima widget, kita tutup aja, tutup bisa nggak ya? Cut. Tadi prima ya, prima. Oke, kita import dan counter block. Oke, block builder juga. Oke, home, lalu yang asli widget kita import lagi, asli import, nggak bisa import semua ya. Kita import ini, import, dan satu lagi block buildernya kita import. Oke, jadi kode kita lebih rapi lah kelihatannya, dan kita tidak susah nanti manage-nya. Ini genap. Oke, kita perlu import ini dan ini. Satu lagi, dua hal lagi ya. Oke, ini adalah tadi genap ya. Oke, ini ganjil. Oke, dan ini beres. Nah, ini kita tinggal import semuanya. Import oke, selesai. Home. Oke, home kita perlu import juga di sini. Sudah beres, kita bisa rebuild. Tidak ada masalah, ini masih berjalan seperti sebelumnya. Cuman coding kita lebih rapi. Mungkin ini perlu juga ya, row ini ya kita buatkanlah. Kita buatkan dia namanya counter dot. Oke, monitor mungkin namanya adalah counter control ya. Lalu dari home kita pisahkan ini, extract counter control widget. Oke, dan ini kita tinggal masukkan ke sini, counter control widget, material, counter block, dan pada bloknya. Oke, home-nya kita perbaiki. Oke, semoga kalian bisa mengikuti ya. Kalau tidak, nah ini kita butuhkan di agak slow aja ya, kecepatan videonya. Ini bisa kita hapus sementara, mungkin kita butuh nanti. Oke. Nah, kita sudah split. Nah, di sini yang ingin saya tunjukkan adalah, lihat, kita membuat instance dari counter block itu di homepage di sini.
lalu kita titipkan melalui argumen ke counter control widget. Oke, di counter control widget tidak masalah karena ya satu level, mungkin masih bisa kita manage ya. Tapi dari sini kita lihat lagi di home. Nah, kita juga menitipnya di monitor bilangan widget ya, melalui argumennya. Oke, kita lihat monitor bilangan widget, dia menggunakan ganjil widget, dititipkan lagi di argumennya. Jadi ke ganjil, nah di sini baru digunakan. Nah, itu kalau hanya kita menggunakan satu state ya. Bagaimana kalau akan ada lebih dari satu stage? Bayangkan kalau 10 stage, kita harus buat argumen 10 di sini, lalu di home 10 juga, dan itu akan susah di maintain ke depannya ketika ada perubahan ataupun apapun ya yang mungkin terjadi dalam aplikasi kita. Nah, di sini kita akan merubahnya dan kita akan memanfaatkan satu widget dari Flutterblock yang namanya adalah block provider. Nah, block provider itu adalah dependency injection pada widget Flutter ya, melalui build context. Jadi kalau kita perhatikan, sini saya contohkan adalah material app ya, widget kita yang pertama. Lalu di bawah ini ada scaffold, mungkin scaffold. Lalu di bawah scaffold ada apa tadi, kolom, betul ya? Ada scaffold, childnya kolom. Lalu ada children, ada banyak children ya. Lalu kolom ya. Lalu di bawah kolom, sorry ini tidak beranak dia. Kolom. Oke, di bawah kolom ada yang pertama itu ada banyak ya, expanded. Ya, kalau kalian lihat, jadi ada expanded, baru monitor bilangan widget. Jadi di sini dia beranak lagi, monitor bilangan widget ya. Oke, sampai situ dulu. Lalu di kolom juga ada anak yang namanya counter control widget. Counter control widget. Oke. Lalu di bawah counter control widget ini terdapat ada 3 hal ya. Jadi dia ada icon button, ada dua icon button, dan ada ya ini untuk yang kurang dan tambah ya. Jadi dan lalu ada satu lagi adalah apa tadi, card ya. Nah, dan ini mungkin ada anak-anak di bawahnya, tapi state kita ada di mana ya? Oke, state kita ada di sini ya. Di sini kita buat teks saja langsung ya. Kita singkat saja. Sebenarnya di sini ada padding dan sebagainya ya. Nah, kita buat singkat supaya ini sudah cukup dalam untuk kalian bisa memahami. Lalu di sini pun juga ada ganjil, ada genap ya, dan ada apa tadi, prima. Ada satu lagi bilangan asli ya, asli. Oke, kita geser sedikit. Oke, di sini saya jelaskan dulu tentang build context ya. Build context itu adalah konteks dari kerangka aplikasi kita yang sebenarnya adalah kumpulan atau percabangan dari widget ya. Nah, di sini kalian perhatikan ya, dalam material app ada scaffold, dalam scaffold ada column, di dalam column itu dia children, jadi ada banyak, ada 2 ya. Di sini yang kita gunakan adalah control widget, lalu expanded, di dalamnya ada ini dan seterusnya. Nah, semua ini ada glue-nya, ada yang menyatukan ya. Nah, tadi kalian sudah melihat contoh counter block kita, instance dari counter block kita, yaitu pada variable counter yang ini
ini itu semua dititipkan di sini, lalu di dalamnya juga ya. Nah, kalau kalian perhatikan di semua widget, terutama di method build-nya itu ada namanya build context. Nah, build context inilah yang mengalir ke seluruh widget-widget dari atas ke bawah. Nah, rootnya adalah di material app. Jadi kalau kita lihat di main app kita, di sini kita menggunakan main app. Oke, di atasnya ada my app ya. Jadi saya tambahkan satu lagi. Mungkin di atasnya main app, cuman kita perlu turunkan dulu. Ini dan ini turunkan. Oke. Di sini ada my app. Nah, begitu strukturnya kira-kira. Nah, di sini mungkin ada anak-anaknya lagi. Tapi ini sudah cukup jauh ya. Jadi build context itu dia dari sini mengalir ke bawah ya, melalui dari my app. Di sini ada build context. Lalu kita return material app. Di sini juga dititipkan build context. Di sini kita memanggil homepage. Di homepage juga dititipkan build context. Lalu di sini dia memanggil monitor bilangan widget. Di sini juga ada build yang dititipkan. Jadi itu alirannya ya. Dan di situ ada banyak sekali data yang digunakan oleh Flutter sendiri untuk mengatur widget-widget ini menyambung ya glue-nya. Jadi supaya misalnya di scaffold, pada posisi scaffold kalau kita panggil konteks, kita bisa lihat siapa parent-nya dan adakah child. Ya tentu kita bisa melihat child ya. Secara dari kode program ya. Jadi kita bisa melihat parent dan seterusnya. Ya. Nah, lalu ada yang namanya dependency injection. Oke. Nah, kita gunakan dulu provider. Jadi block provider itu adalah sebuah dependency injection yang berupa widget dari Flutter block yang bisa kita gunakan di Flutter. Oke. Kita bisa tidak perlu mengirim argumen ini, instance dari counter kita ini tidak perlu melalui argumen seperti ini. Kita bisa titipkan melalui konteks, karena konteks yang sudah menyatukan seluruh widget yang mengalir ini ya. Nah, di situ kita misalnya bisa buat menggunakan Flutter block ya. Jadi kita masukkan Flutter blocknya di home, mungkin di atas scaffold ya. Nah, scaffold, lalu kita di sini ada yang namanya block provider. Nah, di sini ada beberapa argumen. It's not defined on homepage. Oh ya, kita belum import. Kita import dulu Flutter block. Oke, di sini ya, dia minta ini ya. Nah, ini. Jadi block provider itu dia ada beberapa argumen. Yang pertama create, yang kedua key, child, dan legenda. Ya, ini kalian sudah biasa ya melihatnya. Nah, cuman yang beda adalah create. Di sini dia meminta sebuah function dan dalamnya diberikan argumen build context lagi. Dan dia function ini diminta mereturn dynamic, jadi apapun ya bisa di return. Nah, yang tentunya adalah berupa block. Nah, cuman bukan instance dari block. Jadi kita bisa masukkan di sini counter block kita, kelas dari counter block kita. Nah, kalau kalian baca nama argumennya adalah create. Jadi dia sama halnya dengan ini ya. Jadi ini adalah meng-create sebuah instance. Nah, di sini dia meng-create sebuah instance dan menjadikannya dependency injection yang bisa diinjek ke dalam konteks ini. Sehingga semua anak-anak dari widget scaffold ini bisa mendapatkan bisa mendapatkan instance dari counter block yang sama ya. Oke. Nah, yang pertama di sini kita tidak perlu lagi mengirimkan argumen seperti ini ya. Cukup mudah. Nah, cuman kan masih error karena di sini dia meminta required counter. Nah, ini pun kita bisa hapus
Oke, ini bisa kita hapus. Lalu counter yang seperti apa yang kita gunakan? Jadi ini kita juga bisa hapus. Kita tidak perlu, ini juga tidak perlu ya. Jadi kita bisa buat widget kita itu tanpa argumen seperti ini. Ya, tentu masing-masing ya, kita harus cek lagi. Di sini kita bisa hapus, tidak perlu lagi. Nah, di sini dia sudah menggunakan instance dari blok. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ini pun kita bisa hapus. Yang cara paling gampang adalah dengan menggunakan konteks. Tadi saya sudah bilang bahwa dia mengalir dalam konteks. Jadi kita bisa panggil seperti ini ya, block provider ya, dot of context dot Oke, ini tidak diperlukan sampai di sini ya, hanya sampai di konteks saja. Oh ya, saya kurang ini ya. Jadi di sini kita definisikan dalam konteks apa yang kita cari ya, tipe kelas apa yang kita cari. Dan di sini kita tambahkan counter block kita, sehingga ini menandakan bahwa kita sudah mendapatkan blok kita. Oke, jadi kita copy saja ini dan kita gunakan di ganjil juga. Ini tidak perlu ya, supaya errornya hilang. Lalu di sini kita tambahkan hal yang sama, asli ganjil genap. Oke, di genap kita juga gunakan yang sama. Kita hapus, juga kita bisa hapus. Jadi kita tidak perlu mengaliri melalui argumen. Lalu di prima juga sama. Dan ini kita bisa hapus. Query-nya kita bisa hapus. Berikutnya adalah ini sudah saya hapus ya. Oke, yang masih masalah adalah di kontrol. Oke, kontrol dia minta pada ini ya. Ini juga sama. Jadi bisa berbentuk seperti ini. Oke, lalu ini juga sama. Sehingga ini kita bisa hapus. Di sini masih ada error ya. Super key kontrol di home apa ya? Oh, konstantannya tidak ada masalah. Found this candidate context. Oke, sepertinya kita harus refresh ini dulu. Oh ya. Oke, kita coba. Oke, aplikasi kita sudah berjalan seperti biasa tanpa kita perlu mengedarkan instance dari counter yang ini. Nah, ini pun kita bisa hapus. Oke, dan ini kita bisa kembalikan constnya. Hey, ini kita rebuild ya supaya lebih jelas terlihat apakah benar atau salah. Oke, tetap berjalan seperti biasa. Nah, apa yang terjadi? Jadi kita di mana ya tadi? Di main, di home ya. Nah, di sini kita tambahkan block provider. Jadi kita tambahkan block provider pada home page. Jadi di home page, di bawah home. Di sini sebenarnya home page ya, bukan scaffold. Home page. Nah, di home page itu kita tambahkan dia instance dari, kita inject ya, counter block tadi di sini ya, dan dia membuatkan instance-nya. Jadi dengan create dia membuatkan sebuah instance di sini. Entah apa namanya.
itu dibuatkan oleh block provider. Nah, karena dia dititipkan dalam konteks, maka di seluruh widget di bawahnya ya, di seluruh kelas di bawahnya ini bisa mendapatkannya melalui konteks dengan cara tadi, yaitu dengan cara block provider ya, .of ya, of konteks dengan tipe data yang ini. Cari di konteks sebuah kelas atau sebuah instance dengan tipe data ini, maka dia akan menemukan dan bisa kita gunakan. Oke, seperti itu ya konsepnya ya. Jadi kita bisa aliri melalui menggunakan dependency injection. Oke, lalu ada suatu hal yang memudahkan. Kalau kita lihat tadi di mana ya, di counter control. Nah, di sini kita menggunakan banyak sekali ya, cukup banyak ya. Dan di sini kita bisa balik gunakan ada yang namanya extension ya. Extension yang dibuat oleh Flutterblock untuk extend sebuah metode di dalam konteks yang mungkin bisa lebih sederhana ya dari ini ya. Di sini saya contohkan di sini saja. Kita bisa, atau yang ini ya, mana dia, block. Oke, ini kita bisa gunakan langsung konteks dot read ya, read. Nah, cuman apa yang di read sama seperti of tadi adalah counter block. Dia akan membaca. Jadi read ini adalah extension ditambahkan oleh Flutterblock ke dalam konteks ya, saat dia create tersebut. Saat kita menggunakan block provider itu di create yang namanya read ini ya. Jadi itu memudahkan ya, lebih singkat daripada ini ya. Jadi ini juga kita bisa ganti semua. Jadi ini kita bisa ganti. Kita lihat apakah masih sama. Nah, jadi kita menggunakan instance yang sama ya, bukan instance yang berbeda-beda ya. Ini kalau saya rebuild ya, bisa lebih singkat. Atau kita mau singkat lagi ya, kita buat saja di sini seperti sebelumnya, cuman kita tidak membuat instance yang baru dengan memanggil counter block, tapi kita gunakan context.read-nya di sini ya. Context.read, bukan di sini ya, tapi di dalam build, karena kita hanya mendapatkan konteks di dalam build. Oke, counter is not a type. Counter block. Masalahnya apa? Counter block kan namanya? Namanya apa? Counter home block. Counter block. Kita copy aja. Nah, kok ini dibilang use? Kok ini saya hapus? Lah. Oh, sorry. Saya lupa nama variabelnya, counter ya. Jadi ini kita bisa gunakan yang sebelumnya, counter ya, dan kalian bisa terapkan di semua yang membutuhkan counter. Nah, ini bisa kita replace, ini juga kita bisa replace. Oke, jadi lebih sederhana. Kita reboot. Oke, jadi kita tidak perlu menggunakan argumen masuk ke sini, lalu dalam argumen itu dititipkan. Bayangkan kalau widget kalian ya, kalau segini mungkin masih bisa dipantau walaupun satu ya. Tapi kalau ada banyak sekali widget di bawahnya dan semua
membutuhkan, ya bisa gila kita maintain untuk argumen seperti itu, apalagi kalau state-nya ada banyak. Oke, ini cukup lama ya tentang block provider, kita buat layout baru dan penjelasan tentang dependency injection ini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kalau tidak silakan tanya di komen ya. Oke, untuk block provider seperti itu ya. Next kita akan bicara tentang widget yang lain lagi.